Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantan Nudiansyah dengan NIM 250600113. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya dengan berbasis problem solving dengan membahas 3 isu, yaitu yang pertama, program makan bergizi gratis dan hak konstitusional. Yang kedua, kenaikan BBM, inflasi, dan keadilan sosial. Dan yang ketiga, ada gerakan anti korupsi serta integritas akademik. Ketiga soal ini saya akan bahas dengan pendekatan problem solving, mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, lalu memberikan rekomendasi solusi yang konkret. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama, membahas program makan bergizi gratis. Pemerintah menjalankan program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun ada tantangan besar, distribusi ke daerah pelosok, potensi kebocoran anggaran atau korupsi, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal. Bagaimana cara kita menganalisisnya? Di sini ada soal yang ke-1. Pertama, dari sisi konstitusional, program ini sejalan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak warga negara atas kesejahteraan dan kesehatan. Juga pasal 34 tentang jaminan sosial, artinya negara menjalankan kewajiban aktif, bukan sekedar tidak menghalangi hak warganya. Yang kedua, untuk mencegah kebocoran anggaran, saya akan mengusulkan skema dengan pengawasan berbasis masyarakat, dibentuk tim pemantau di tingkat desa atau tingkat kecamatan, juga disediakan kanal pelaporan digital sederhana, dipasang papan transparansi agar proporsi di titik distribusi, dan dilakukan audit sosial berskala bersama LSM dan media komunitas. Yang ketiga, agar program ini juga memberdayakan ekonomi lokal, bahan baku dan catering sebaiknya diprioritaskan dari petani dan UMKM sekitar, disertai pelatihan standar higienitas, skema pembayaran cepat, dan peran koperasi desa sebagai penghubung distribusi. Lanjut ke soal kedua. Sekarang mengenai kenaikan harga BBM, kebijakan ini sering memicu inflasi yang memukul daya beli masyarakat kecil, sementara subsidi BBM selama ini dianggap lebih banyak dinikmati di kalangan mampu. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal keadilan. Jika dievaluasi dari sila kelima Pancasila, kenaikan BBM tanpa mitigasi memang bersifat regresif bagi masyarakat miskin. Tapi di sisi lain, subsidi yang tidak tepat sasaran juga tidak adil. Jadi keadilan di sini harus dilihat dari dua sisi, yaitu dari penetapan harga ataupun dari alokasi subsidi itu sendiri. Sebagai solusi, saya mengusulkan pengalihan subsidi menjadi lebih tertarget, misalnya dengan bantuan tunai langsung atau berbasis data kesejahteraan. Subsidi berbasis profesi seperti nelayan dan petani melalui kartu digital, realokasi dana ke alat produksi, serta subsidi ongkos angkut untuk menekan efek inflasi pada harga pangan. Untuk mencegah konflik horizontal akibat ketimpangan ini, pemerintah perlu transparan dalam komunikasi kebijakan, melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, serta menyediakan jaringan pengaman sosial yang cepat cair dan membuka dialog lintas kelompok ekonomi. Pada soal selanjutnya, yaitu gerakan anti korupsi dan integritas akademik. Korupsi masih menjadi hambatan utama kemajuan bangsa dan mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan. Namun kenyataannya praktik seperti titip absen, plagiarisme, dan suap di organisasi kampus kadang masih terjadi. Mengapa integritas kampus menjadi fondasi penting? Karena kampus membentuk karakter calon pemimpin di masa depan. Kalau pelanggaran kecil seperti titip absen dibiarkan, mungkin ini berisiko menumbuhkan mentalitas permisif terhadap korupsi baru ketika mereka nanti memegang jabatan. Sebagai langkah konkret, saya akan merancang konsep aplikasi bernama Lapor Bersih. Sebuah sistem pelaporan anonim dengan fitur tracking nomor, tiket, dashboard transparansi statistik, tindak lanjut laporan, dan modul edukasi interaktif seputar nilai-nilai integritas akademik. Namun perubahan besar selalu dimulai dari langkah pribadi. 3 hal yang bisa saya lakukan: menolak praktik titip absen, mengerjakan tugas dan ujian secara mandiri, serta jujur dan dalam menyantumkan sumber. Sebagai kesimpulan, ketika isu ini kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan integritas memiliki benang merah yang sama. Kebijakan publik hanya akan berhasil jika diimbangi transparansi, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab pribadi setiap warga negara, termasuk mahasiswa, sebagai agen perubahan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Bapak Dr. Dedi Junaidi, MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.